Halo guys, pembahasan kita kali ini masih terkait dengan pohon beringin yang berhasil ditumbangkan dengan gergaji tajamnya tukang kayu Solo, dan semakin kuat anak tukang kayu ini menggantikan posisi Pak Erlangga sebagai Ketua Umum Golkar. Ini sangat menarik. Untuk itu langsung saja kita simak bagaimana komentar-komentar konyol para netizen. Nampaknya Gibran jauh-jauh lebih menarik untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang baru. Dan ini akan menjadi satu catatan sejarah politik di Indonesia yang sangat menarik, di mana kakak adik sama-sama menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Dengan rekor yang sama-sama mencetak rekor gitu ya. Ya mungkin Gibran kalah dalam soal rekor nantinya gitu ya. Atau mungkin jangan-jangan lebih cepat ya. Karena Kaisang itu mencetak rekor menjadi Ketua Umum Partai tercepat gitu ya. Dia baru masuk 2 hari langsung jadi Ketua Umum Partai. Jangan-jangan Gibran setengah hari gitu, masuk pagi jadi anggota Golkar, siangnya langsung dilantik sebagai ketum, bisa aja. Ya kita lihat saja, tapi ini sangat menarik sekali kalau sampai kejadian gitu ya. Kalau kakak beradik sama-sama menjadi ketua umum partai di partai yang berbeda, ini akan sangat-sangat jomplang sekali gitu. Coba bayangkan, saya nggak kebayang gitu ya, Kaisang jadi ketua umum partai PSI. Yang kita tahu PSI itu suaranya cuma ya 2 koma gitu ya. Nggak lolos ke Senayan, sudah berkali-kali nggak lolos gitu. Lalu kemudian Gibran tiba-tiba jadi ketua umum partai Golkar, menjadi ketua umum partai besar di Indonesia. Jadi kan jomplang sekali. Golkar partai besar ya, top 3, kemudian PSI nggak lolos Senayan. Kalau membandingkan. Sementara dari sisi jabatan, misalkan Gibran menjadi wali kota, sudah pernah jadi wali kota, terus kemudian sekarang jadi wakil presiden terpilih gitu ya. Sementara Kaisang mau maju sebagai cawagup DKI Jakarta aja belum tentu bisa. Ini sangat jomplang sekali gitu. Kaisang mau maju sebagai cawagup ini belum tentu bisa gitu. Sementara Gibran sudah terpilih, sudah jadi cawapres, sudah jadi wapres terpilih gitu. Jadi ini akan menjadi satu catatan yang sangat menarik dan nasib yang sangat jomplang sekali antara kakak dan adik. Dan ini menjadi tidak biasa gitu. Tapi pada intinya gitu ya, kalau ini terjadi, ya sebelum itu terjadi saya ingin ucapkan selamat kepada Mas Gibran sebagai wakil presiden terpilih, sebagai orang yang berpotensi untuk maju sebagai ketua umum Partai Golkar atau selangkah lagi akan jadi ketum gitu ya. Ini adalah satu capaian atau catatan yang sangat-sangat sukar sekali disamai oleh siapapun di negeri ini gitu. Karena siapa yang bisa ngalahkan rekor Gibran gitu ya? Dari wali kota langsung wapres. Nggak ada wali kota di manapun di Indonesia ini yang bisa kemudian tiba-tiba maju sebagai wapres. Di dunia nggak ada. Jadi cawagup pun susah. Ya meskipun ada tapi susah gitu. Ini langsung cawapres. Lalu kemudian dia akan menjadi ketua umum partai Golkar atau partai yang besar yang punya ratusan kursi di Senayan. Ini sulit sekali untuk disamai oleh siapapun, bahkan oleh Kaisang sendiri. Jadi meskipun Kaisang sama-sama anak Pak Jokowi gitu ya, sama seperti Gibran, sulit rasanya bagi Kaisang untuk menyamai rekor dari Gibran kalau sampai ini terjadi. Udah pada tahu belum kabar hari ini? Partai besar, partai beringin, udah tumbang. Diruntuhkan oleh tukang mebel. Ketumnya mau diganti sama tukang martabak. Si Samsul yang sekarang menjabat menjadi wakil presiden negeri Konoha. Bener-bener berita tentang Indonesia yang akan di-Indo-Cinakan ternyata bukan omong kosong. Ini benar-benar akan terjadi. Indonesia akan berganti menjadi mungkin tahun 2029 Indo-Cina yang dipimpin oleh pemimpin boneka, presiden boneka. Ya itu sih Samsul. Tajam. Boneka oligarki. Untuk rakyat. Siap-siap. Siapkan mental kalian, karena kita sebagai rakyat bumi akan semakin hidup menderita. Merdeka. Bahaya nih komentar ibu. Apa nih? Kaget diriku, kaget ya, setengah mati ya. Kalian kaget nggak melihat pohon beringin yang ditebang oleh tukang kayu ya, dijadiin kursi, mau dijadiin kursi untuk dudukannya sama keluarganya. Jangan dilihat loh kurus-kurusnya si tukang kayu ya, tapi lihat daya hancurnya yang dahsyat ya.
Lihat daya hancurnya yang dibuat oleh si kurus krempeng ya. Aduh. Baru tahu kalian ya, baru tahu kalian mantanku itu si Paijo bin Mukidi. Iblis ya, iblis yang berwajah Pinocchio ya. Jangankan Herlangga, Ibu Megawati saja ya, yang mengangkatnya dari tukang kayu aja dihianati, apalagi kalian, apalagi yang lainnya. Aduh, semua ya, semua oknum yang terjerat kasus korupsi itu semua di tangannya. Tinggal nunggu satu persatu, setelah keinginannya tercapai maka ditendanglah kalian ya, dipotong semua kalian. Wes sudah dulu tak nyocote ya. Setelah PSI, berikutnya Golkar yang dibajak dinasti Jokowi. Hah? Gibran jadi ketum Golkar? Bapak, gimana itu? Ya itu, kita dengar kemarin ketum Golkar yang lagi hot-hotnya dapat panggung yang luar biasa, Menteri Ekonomi Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran diri. Ada apa ini? Dan selang beberapa jam barangkali setelah ketum Airlangga mengundurkan diri dari Golkar, muncul flyer-flyer di berbagai media sosial. Tulisannya deklarasi Gibran Raka Buming Raka calon for ketum Golkar 2024-2029. Bohong apa beneran? Wallahu alam. Tapi mereka kan biasa lah, tes voter. Yang pasti kalau nggak Gibran mungkin Jokowi yang ketum, atau Jokowi jadi ketua Dewan Pembina Golkar gitu. Ketuanya Gibran. Udah borong aja habis itu semua partai. Setelah PSI kemudian Golkar. Nanti Bobi Nasution jadi ketua partai PAN. Ayo, cengkram saja terus kekuasaan. Tapi ingat, Allah Maha Adil dan kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Pohon beringin roboh digergaji tukang kayu. Kalau kita bicara tukang kayu, itu metafor. Saya tidak merujuk orang. Tukang kayu itu mempunyai kemampuan sangat presisi. Dia akan membuat mebel secara presisi, setiap sudutnya, setiap sambungannya harus presisi dan bagus sekali. Kalau ini diterapkan dalam politik, perhitungannya sudah matang sekali, sudah sangat presisi. Jadi pohon beringin apakah bisa bangkit kembali, saya tidak tahu. Yang jelas saya menyayangkan, prihatin partai sebesar Partai Golkar yang sekarang menjadi pemenang nomor 2, ada 102 kursi di parlemen, harus digoyang begitu mudah. Salam logika. Guys, gue baru saja dapat infonya A1. Katanya akuisisi pohon beringin oleh Pak Lurah sudah selesai guys. Nih infonya, Rapinmas dilaksanakan 13 Agustus 2024. PLT Ketum AGK, penyelenggara Munas adalah BS, AK, dan SC. Munaslup tanggal 20 Agustus 2024. Dari Munaslup ini diputuskan Ketum adalah BL. Wakketum adalah AGK, sedangkan ketua hariannya adalah BS. Dan ini guys, yang kita tunggu-tunggu, Dewan Pembinanya adalah JKW dan GRR. Hebat bukan? Nih, selamat ya buat ABR dan JK yang tidak ada di kepengurusan. Yap, itulah berbagai komentar dari para netizen terkait dengan tumbangnya pohon beringin di tangan tukang mebel. Saya kira benar kata ibu tadi bahwa tukang kayu ini bukan kurus-kurus sembarangan. Badannya boleh kurus, tapi kekuatannya sangat luar biasa. Aksi-aksi tukang kayu ini mampu membuat kerusakan yang begitu besar di negeri ini. Demi kekuasaan dan kekayaan, bagaimana agar kekayaan itu dimiliki oleh keluarganya, sampai-sampai rela membuat rakyat menderita. Dan inilah yang membuat para netizen hampir setiap harinya memberikan kritikan-kritikan yang pedas, yang lucu, dan bahkan sampai menghina si tukang kayu ini. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira saja itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan
Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.